Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kembali datang di rumahnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Secara pribadi saya mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kiranya Allah yang Immanuel itu bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ketiga. Ini bukan ayat yang asing buat kita, saudara. Mungkin di antara kita atau di beberapa di antara kita familiar dengan ayat ini karena kita sudah baca berulang-ulang. Saudara, saya ingin memulai bagian ini perenungan kita dengan mengatakan begini, saudara. Pertobatan adalah tindakan yang tidak bisa direpresentasikan oleh karena kehebatan dan kekuatan generasi sebelumnya. Lahir atau kita dilahirkan dari keluarga yang memiliki garis keturunan yang taat kepada Allah. Pertobatan adalah keputusan sekaligus pengalaman personal yang membuahkan hasil pertobatan itu sendiri. Artinya apa, saudara? Bahwa kalau kita hari ini hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan, bukan disebabkan oleh karena kehebatan generasi kita sebelumnya yang taat kepada Tuhan. Karena ketaatan mereka kepada Tuhan itu adalah bagian mereka. Pertobatan itu adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh pribadi itu sendiri. Dan kemudian dia hidup di dalam pertobatan itu yang artinya membuahkan hasil daripada pertobatan itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau melihat diri saya hari ini, saudara, jangan melihat yang ada hari ini. Saudara, saya pernah ada di dalam keluarga Kristen, saudara. Papa saya adalah seorang pendeta. Dia adalah seorang pendeta yang waktu itu mengelilingi seluruh Pulau Nias untuk mendirikan gereja. Karena waktu itu ada satu gereja baru, yaitu gereja kami. Dan kemudian keliling seluruh Nias untuk mendirikan gereja kecil. Sehingga sampai hari ini papa saya itu dikenal sebagai pendeta yang mendirikan gereja di Nias. Yang kedua, saudara, saya dilahirkan dari keluarga, kakek saya adalah seorang ketua majelis seperti Pak David. Apa kurangnya saya, saudara, sebagai seorang yang waktu itu, seorang yang dilahirkan dari anak pendeta, dilahirkan dari keturunan ketua majelis. Apakah itu menjamin, saudara, bahwa saya sudah hidup dalam Kristus? Sampai umur kelas 2 SMA, saudara, saya tidak pernah, ya betul saya datang ke gereja tiap minggu, saudara. Sebagai orang Nias yang makan babi tiap hari, saudara, pasti datang ke gereja. Kenapa? Karena kalau kamu tidak datang ke gereja, otomatis kamu akan menjadi, ini aneh ini orang ini. Karena kenapa? Kita dibesarkan di dalam lingkungan kekristenan. Aneh ini orang nih. Bahkan kalau pindah agama saja, saudara, itu pasti akan dihujat satu kampung atau satu desa, saudara. Tapi uniknya, saudara, saya tidak pernah mengenal Kristus. Sekalipun keluarga saya adalah keluarga Kristen yang taat. Keluarga Kristen yang menyebarkan Injil di Pulau Nias. Tapi hingga kelas 2 SMA, Melki Gea tidak mengalami pengalaman personal dengan Yesus. Lalu kapan saya mengalami itu, saudara? Ketika kelas 2 SMA lalu ada tim Evangelist Explosion dari Malang. Mereka orang-orang hebat, saudara, lalu datang ke Nias. Lalu kemudian di salah satu sekolah itu, saya nggak tahu kenapa, saudara, guru saya itu mengajak saya untuk ikut diinjili sebagai tempat latihan bagi orang-orang yang sedang mengikuti pelatihan EE. Tempat latihan, saudara. Jadi ada orang dari Evangelist Explosion dari Malang melatih beberapa orang Nias untuk menginjili, lalu kemudian untuk mereka bisa latihan maka dibutuhkan orang, kan? Nggak mungkin menginjili pada pohon, saudara. Mereka membutuhkan manusia. Dan saya salah satu yang dipilih untuk menjadi, apa sih namanya itu? Bahan eksperimen dari orang-orang itu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Sekalipun itu bahan eksperimen. Dan di saat itu,
Saya mengenal Kristus dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Apa yang ingin saya katakan saudara? Engkau lahir dari keturunan yang hebat oleh karena Injil. Engkau lahir dari rahim yang mengenal Kristus. Kalau engkau tidak mengenal dan tidak mengalami hubungan personal atau pengalaman personal dengan Kristus, maka pertobatan itu tidak pernah terjadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Matius kepada kita dari pembacaan hari ini? Saudara, kalau kita memperhatikan Matius pasal yang ketiga itu, Matius menggunakan satu kata yang luar biasa, saudara. Pertobatan dia pakai kata metanoia atau berasal dari root kata metanoia. Apa itu metanoia, saudara? Metanoia itu to change the mind, merubah pikiran. Apa itu yang dirubah, saudara? Pikiran. Apa pikiran seperti apa? Pikiran yang dulunya mungkin jahat menjadi pikiran yang baik. Contohnya begini, saudara. Saya suka sekali dengan jalan Australia. Siapa yang ketemu dengan jalanan begini, saudara? Roundabout. Setiap hari kita ketemu roundabouts kan? Siapa yang hari ini tidak ketemu dengan, apa fungsinya roundabout, saudara? Oh, nggak pernah jalan. Ya udah, habis ini jalan, lalu nanti Salah satu fungsi daripada roundabout itu, saudara, adalah untuk putar balik sebenarnya. Sekalipun kadang-kadang kita bisa belok kanan, belok kiri, tapi salah satu fungsinya adalah putar balik. Itu di jalanan di Australia. Kalau di Indonesia, saudara, kita kenal yang namanya U-turn. Di Indonesia itu jarang sekali kita menemukan roundabout, saudara. Biasanya U-turn. Saudara bayangkan, di Australia itu adalah salah satu tempat di mana kebakaran hutan sering terjadi. Ya, kebakaran hutan sering terjadi. Bayangkan saudara sedang jalan di jalan lurus. Saudara sedang jalan di jalan lurus. Dan ketika saudara sedang jalan, saudara memutar radio dan kemudian di radio itu mengatakan bahwa tujuan yang sedang kita tuju itu, di sana tempat kebakaran hutan yang hebat. Apa yang saudara lakukan? Enggak mau lakukan apa-apa, jalan terus, hajar. Begitu. Apa yang saudara lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kita tahu di berita di radio bahwa tujuan kita itu tempat kebakaran hutan yang sangat hebat. Radio mengisyaratkan kepada kita, kalau bisa balik deh. Jangan maju terus, kembali. Apa yang saudara lakukan? Kalau saya pribadi, saudara, kalau memang bisa putar balik di situ, saya akan putar balik. Kenapa? Karena saya tahu di depan itu adalah membahayakan. Atau kalau memang tidak bisa putar balik di situ, saya akan segera cari apa? Roundabout. Untuk putar balik lalu kemudian kembali ke jalan yang tidak membahayakan. Saudara, to change the mind seperti itu, saudara. Sebagai orang percaya, Matius itu menuliskan begini, orang yang ada di tulisan itu yang mendengarkan. Change the mind itu adalah, kamu tahu bahwa kehidupan di depan itu adalah kehidupan yang memberikan kebinasaan. Ini adalah panggilan bagimu. Kembalilah ke jalan yang sesungguhnya. Kembalilah ke jalan Tuhan. Di depanmu itu adalah jalan yang menghancurkan, jalan yang membinasakan jiwa. Maka sekarang ini panggilannya bertobatlah. Artinya kembalilah ke jalan yang benar. Yang memberikan kehidupan kepadamu. Yang memberikan kehidupan baru. Kehidupan kekekalan kepadamu. Maka apa yang kita bisa katakan, saudara? Maka pertobatan itu adalah declaration of radical life change. Bertobat itu tidak bisa main-main, saudara. Bertobat itu tidak seperti kita, ya udahlah, nggak bisa, saudara. Harus ada yang namanya radical life change. Dari yang tadinya ke arah sana, itu kan radikal, saudara. Tadinya saya mengarah ke sana, sekarang saya harus putar balik. Itu radikal, saudara. Bukan sesuatu yang main-main. Ada sesuatu yang kita tinggalkan dan kemudian kembali ke jalan yang benar. Itu radikal, saudara. Lalu apa sih sebenarnya maksud daripada
Matius atau dalam konteks ini maksud daripada Yohanes Pembaptis ketika dia bicara tentang pertobatan. Dia bicara begini saudara, pertobatan itu adalah merubah pikiran, cara hidup, dan menghasilkan buah pertobatan yang artinya pertobatan harus dibuktikan dengan apa saudara? Dengan buah. Maka saya memberikan kesimpulan begini saudara. Tidak mungkin pertobatan itu terjadi tanpa buah-buah pertobatan. Kadang-kadang kita orang Kristen itu saudara berhenti pada pertobatan bukan? Oh, oke, aku sudah bertobat. Tapi bagi Yohanes dalam konteks ini, dia bilang begini, tidak mungkin pertobatan itu tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena pertobatan tanpa buah adalah pertobatan yang perlu dipertanyakan. Saudara, mari kita refleksikan diri kita hari ini. Siapa yang sudah jadi Kristen dari sebelum lahir? Enggak ada ya. Oke. Siapa yang sudah jadi Kristen ketika 0 tahun? Kayak anaknya Evangelis Sabian, baru lahir sudah jadi Kristen. Saya itu saudara. Teman-teman dari Indonesia Timur. Kebanyakan kita begitu bukan? Kita dilahirkan dari keluarga Kristen. Tapi bukankah sekalipun kita dilahirkan dari keluarga Kristen, hidup kita itu tidak lebih rohani saudara. Bahkan kita lebih rohana daripada orang yang rohana. Right? Siapa yang baru pertama kali 2 minggu yang lalu mengambil keputusan untuk hidup dalam Kristus? Enggak ada. 10 tahun yang lalu. Enggak ada juga. Oke, 20 tahun yang lalu. Enggak ngaku semua sih. Ya udah kita selesai. Enggak berani ngaku sih. Kenapa? 21 tahun yang lalu. Kita pakai contoh ini ya. Dari 21 tahun yang lalu itu Pak. Saudara, Bapak sudah bertobat kan 21 tahun yang lalu. Buah apa yang aku bisa lihat bahwa Bapak sudah bertobat? Kasih sukacita. Benar. Benar kan? Harusnya benar saudara. Kenapa saudara? Karena bagi Yohanes dalam konteks ini, tanpa buah pertobatan, maka pertobatan itu patut dipertanyakan saudara. Bagaimana kita bisa ada dalam proses ini saudara? Mari kita lihat proses pertobatan itu sendiri. Dalam Matius itu sebenarnya diberikan proses pertobatan oleh Yohanes. Yang pertama apa saudara? Pertobatan harus diawali dengan pengakuan dosa yang ditandai dengan baptisan. Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan Yohanes dalam Matius 3, itu adalah sebuah movement besar saudara. Itu adalah the great movement di tengah-tengah orang Israel. Lalu di ayat yang kedua dia memberikan seruan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa Yohanes begitu keras mengatakan ini saudara? Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Kalau saudara ketemu dengan seperti Yohanes gitu dan dia mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ingat baik-baik saudara bahwa orang Israel pada masa itu ada di dalam kondisi apa? Ada di dalam penjajahan Romawi dan di dalam benak orang Israel ketika mereka dijajah oleh bangsa asing seperti mereka dibuang ke Babel, berarti ada sesuatu yang salah dengan hidup mereka bukan? Kalau kita kembali ke perjanjian lama, orang Israel dibuang ke Babel, dibuang kemana-mana saudara, bahkan dijajah oleh Asyur, mereka dikalahkan oleh berbagai negara di sekitar mereka. Ada sesuatu yang salah dalam relasi mereka dengan Tuhan. Maka Allah memberikan penghukuman kepada Israel. Dan ketika Yohanes mengatakan ini saudara, itu di-remind lagi, oke jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan saya nih. Jangan-jangan ada yang salah dengan bangsa ini. Jangan-jangan ada yang salah dengan para petinggi bangsa ini. Jangan-jangan ada yang salah dengan orang-orang yang duduk di bait Allah.
Makanya ketika Yohanes mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka berbondong-bondonglah manusia datang kepada dia. Semua orang datang kepada Yohanes, saudara. Seluruh penduduk Yerusalem datang kepada Yohanes. Apa yang mereka lakukan, saudara? Kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-5 dan ke-6, mereka datang kepada Yohanes dan membiarkan diri dibaptis. Tapi jangan pikir baptisnya dulu. Ini kan yang seringkali menjadi persoalan kita, saudara. Kita pikir bahwa baptis itu akan menyelamatkan. Tidak, saudara. Karena orang di sebelah Yesus tidak dibaptis tapi diselamatkan. Orang pikir di sini, saudara, jangan pikir bahwa karena dibaptis, enggak. Tapi ada satu frasa kata yang dipakai. Sambil mengaku dosa, mereka dibaptis. Saudara, ini menjadi poin penting, saudara. Karena ini akan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Siapa itu orang Farisi, saudara? Orang Farisi dan orang Saduki ketika mendengarkan perkataan Yohanes ini, mereka datang juga kepada Yohanes, bukan? Datang di ayat yang ke-7, saudara. Ketika ia melihat orang Farisi, berarti banyak orang Farisi datang. Dia bisa membedakan orang Farisi itu seperti apa. Tapi apa respon Yohanes, saudara? Saudara pernah dikatain enggak, hai kamu keturunan ular berbisa. Ini terjemahan baru yang saya pakai, saudara. Kalau terjemahan baru yang pertama, dia pakai, hai engkau keturunan ular beludak. Dia katain, dalam tanda petik, saudara, dia katain ular itu apa? Binatang kan? Dia katain ini, kamu ular. Kamu ular beludak. Kamu ular berbisa. Apa maksudnya, saudara? Beberapa waktu yang lalu, saya coba cari tahu ular berbisa yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam konteks itu. Dia bermaksud adalah ular berbisa yang biasanya hidup di gurun dan bentuk ularnya itu kadang-kadang bisa mengkamuflase dirinya seperti batu, seperti gurun, sehingga dia gampang memangsa mangsanya. Ketika dia mengatakan itu, dia mengatakan ular seperti itu kamu. Ular apa, saudara? Ular berbisa yang berkamuflase menjebak mangsa. Jadi orang Farisi yang datang kepada dia itu adalah orang Farisi yang suka berkamuflase. Artinya apa, saudara? Mereka datang itu bukan seperti orang Yerusalem yang datang kepada Yohanes sambil mengaku dosa. Tapi mereka datang ke sana untuk kamuflase. Datang ke sana untuk menyatakan diri, oke, kami sama loh dengan orang Yerusalem. Tapi tidak ada pengakuan dosa di dalamnya. Ini perbedaannya, saudara, dengan orang Yerusalem. Yang kedua, apa respon Yohanes, saudara? Ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Ini yang saya katakan tadi di awal, saudara. Bahwa pertobatan itu tidak bisa diwakilkan oleh karena aku merasa aku adalah keturunan Abraham. Aku merasa oleh karena aku adalah keturunan pendeta yang hebat. Aku merasa oleh karena aku dilahirkan dari keluarga Kristen yang hebat. Aku merasa karena aku berasal dari negara, dari daerah yang keluarga semua Kristen. Aku jangan mengira bahwa karena aku berasa aku hidup dalam gereja bertahun-tahun. Bukan. Bagi Yohanes, kalau mau datang bertobat, harus mengakui dosa. Persoalan orang Farisi di situ, saudara, adalah kamuflase dan kemudian kebanggaan karena melekat pada Abraham. Dan bisa jadi ini persoalan kita hari ini, saudara. Ini jadi persoalan kita. Mengkamuflasekan segala sesuatu. Saya bisa berkamuflase di depan sini, saudara. Memberitakan Injil. Tapi di dalam diri tidak pernah bertemu dengan Injil. Tidak pernah bertemu dengan Kristus. Saudara bisa berkamuflase, kita semua bisa berkamuflase. Datang dengan kesini baik-baik,
pakaian rapi, tapi belum berjumpa dengan Yesus. Pertobatan itu saudara, kalau kita ambil kesimpulan dari situ, pertobatan itu tidak bisa berdasarkan karena lahir dari keturunan. Dalam konteks ini adalah keturunan Abraham. Pertobatan adalah pengalaman personal yang berdasarkan pengakuan dosa. Kenapa tiap minggu kita ngaku dosa, saudara? Karena kita ini manusia yang tidak pernah lepas dari dosa. Maka bagi saya, saudara, dalam iman Kristen, kesadaran diri sebagai pendosa adalah sesuatu yang harus kita tanya terus, kita minta terus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Karena kenapa, saudara? Siapa sih yang merasa dirinya berdosa? Ada enggak? Siapa sih yang merasa dirinya berdosa di antara kita? Enggak, saudara. Kalau semua orang merasa berdosa, saudara, penjara penuh. Ada kan istilah begini, mana ada maling yang yang ngaku. Kita itu maling yang tidak pernah ngaku, saudara. Maka kita membutuhkan Allah berbicara kepada kita. Kita perlu meminta ke Tuhan, berikan hati yang peka kepadaku. Supaya aku tahu bahwa aku adalah manusia berdosa. Yang mengerikan, saudara, kita itu orang-orang percaya, kita itu seringkali membuat diri kita nyaman dengan segala perbuatan baik. Dan mengatakan, oke, hidup saya baik-baik saja. Tapi ternyata, saudara, itu kita membuat cover untuk menutupi segala kepalsuan diri kita, bukan? Orang datang pelayanan di sini, padahal penuh itu dipakai untuk menutup kepalsuan, saudara, dalam diri kita. Melakukan segala yang baik. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Karena tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Maka kita perlu minta kepada Tuhan, berikan hati kepadaku yang tahu bahwa aku ini manusia berdosa. Kenapa, saudara? Oleh karena confessing sins, ini saudara boleh catat ini. Confessing sins is a great gate for the great grace of God. Dan ketika orang Yerusalem datang sambil mengaku dosa, inilah pintu anugerah bagi mereka. Saudara mau terima ini di awal tahun ini, saudara. Biasanya awal tahun ini kan saya kasih judul, saudara, New Year, New Me. Atau orang anak muda berkata hari ini, New Year, Better Me. Whatever it is, saudara harus mengambil keputusan ini. Tuhan, aku manusia berdosa. Aku membutuhkan Tuhan. Sadarkan aku manusia berdosa. Sehingga aku membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Proses yang kedua, saudara, yang kita bisa belajar dari Matius 3. Proses yang kedua, menghidupi pertobatan dengan buah. Nah, ini menjadi persoalan. Saya yakin, saudara, saya yakin semua orang yang ada di ruangan ini sudah tahu yang namanya pengakuan dosa, sudah tahu dirinya adalah orang berdosa, sudah tahu bahwa mencari Yesus itu jalan satu-satunya. Siapa yang belum tahu? Nggak ada yang ngaku kan? Siapa yang sudah tahu? Nah, kalau kayak itu saudara mau apa? Saudara mau apa? Saya tahu lah, oke, semua kita setuju. Kita sudah tahu bahwa Yesus itu jalan satu-satunya. Kita sudah tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Amin. Kita sudah tahu bahwa Yesus itu tidak ada jalan lain selain Yesus. Amin. Amin. Berbuahlah. Dan itu yang dikatakan oleh Yohanes. Menghidupi pertobatan dengan buah. Ayat 8, saudara. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, kalau satu orang kita bawa kepada Kristus, siapa yang bersuka cita? Nggak baca Alkitab kan? Siapa yang bersuka cita? Betul, tante, malaikat yang bersuka cita. Malaikat kan?
Saudara pernah tahu pokok anggur yang benar? Apa yang Yesus katakan dalam kisah itu, saudara? Kalau engkau berbuah, siapa yang bersuka cita? Bapa di sorga. Lebih besar mana, saudara? Dua-duanya lah. Tapi diri kita kan kalau berbuah itu Bapa di surga senang. Kalau tadi kita bawa satu orang itu malaikat bersuka cita. Maka kenapa Yohanes mengatakan kau harus berbuah? Karena yang disenangkan itu adalah Bapa di surga. Maka tidak heran saudara ketika Yohanes mengatakan engkau adalah keturunan ular beluda. Kenapa? Kamu tidak bisa, dia mengatakan begini kepada orang Farisi. Kamu itu tidak hanya bisa datang kepadaku. Kemudian engkau dibaptis. Dan berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Yohanes ingin mengatakan kamu oke, kamu datang, kamu mau dibaptis oke, tapi jangan pikir engkau baik-baik saja. Saya tahu engkau hanya kamuflase. Kalau kamu mau, itu bukan kamuflase. Yang dibutuhkan adalah pertobatan, pengakuan dosa, dan setelah itu engkau harus berbuah. Artinya saudara, ketika engkau sudah bertobat atau pertobatan sejati itu akan menolong kita untuk membuat pilihan terbaik dalam hidup ini. Dan pilihan terbaik ketika orang sudah bertobat adalah apa? Berbuah. Pertanyaannya sekarang saudara, buahnya apa sih? Kalau tadi Bapak satu itu kasih, sukacita. Itu buah yang kita sudah tahu dan itu tidak salah saudara. Ada yang kenal William Wilberforce? Ini kayaknya beberapa kali diceritakan. William Wilberforce itu saudara adalah, dia hidup di antara 1784 sampai 1812. Ada yang hidup di antara kita di zaman itu? Ada? Kayaknya kita masih di mana ya? Di mana-mana saudara, belum kelihatan kita gantengnya gimana, belum kelihatan cantiknya kita gimana. Tapi ada satu orang, namanya William Wilberforce. Dia adalah salah satu orang di parlemen yang mewakili Yorkshire di Inggris, saudara. Ketika dia memulai karir politiknya, saudara, yang dia kejar itu apa? Kalau orang berpolitik yang dikejar apa sih? Nggak tahu juga, berarti kita belum pernah berpolitik, saudara, nggak apa-apa. Yang dikejar kadang-kadang itu saudara kekuasaan, uang, jabatan, segala privilege. Ini manusia, si William ini, punya prinsip yang sama. Aku mau jadi parlemen, aku mau jadi members of parliament, tapi tujuan hidupku adalah mencari kekuasaan, mencari uang, mencari jabatan, mencari segala privilege. Tapi suatu ketika saudara, dalam proses dia jadi parlemen itu, tahun 1785, dia mengalami sebuah percakapan dengan orang Anglican. Dan dalam percakapan itu saudara menghasilkan sebuah keputusan dari hidupnya. Yaitu dia bahwa harus dia mengikut Yesus. Di dalam pergumulan batinnya saudara sebagai orang yang baru percaya kepada Yesus. Dia ingin sekali menghasilkan buah. Dia ingin sekali menghasilkan buah yang baik. Dan dia berpikir bahwa kalau aku ada di parlemen, aku pasti akan sama dengan orang-orang sana. Yang cuma mencari kekuasaan, cuma mencari jabatan, cuma mencari privilege untuk diriku. Aku tidak mau seperti itu lagi. Aku mau hidup lebih hebat dari mereka. Oleh karena Kristus sudah memberikan kehidupan kepadaku. Maka apa yang dia lakukan, saudara? Setelah pergumulan batin itu, maka dia berjumpa dengan temannya. Temannya itu adalah John Newton. Ini orang terkenal ya, yang menciptakan lagu Amazing Grace. Dia menciptakan Amazing Grace itu dalam perjalanan menjual para budak saudara. Dan kemudian dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dan menciptakan lagu Amazing Grace. Dia berjumpa dengan William Wilberforce. Lalu apa kata Newton kepada dia ketika dia menceritakan, Newton, aku sudah tidak mau lagi hidup sebagai seorang wakil rakyat di sana. Aku mau hidup di luar saja. Apa kata Newton? Dia bilang, enggak. Kamu tidak boleh keluar dari parlemen. Kamu harus tetap ada di sana. Di sanalah tempat engkau berbuah.
Pikirkan baik-baik apa yang engkau bisa lakukan. Lalu apa yang dilakukan saudara? Pada tahun 1787, oleh karena pertobatan, pembaharuan hidup dari seorang William Wilberforce dan percakapannya dengan John Newton. Dalam proses itu, William Wilberforce bisa menghasilkan proklamasi society, yaitu penghapusan perbudakan. Awalnya parlemen itu dipakai untuk apa? Mencari untuk kepentingan diri. Sekaligus parlemen itu menjadi tempat dia berbuah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Kayak gini deh, siapa yang suka kesembuhan? Oh, enggak suka sembuh. Suka kesembuhan, saudara? Suka enggak disembuhkan? Suka? Oke. Kira-kira agama lain suka disembuhkan enggak? Orang agama lain suka disembuhkan enggak? Kalau dia sakit, dia suka disembuhkan. Mau enggak disembuhkan dan sembuh? Mau enggak? Mau. Penjahat kalau dia sakit mau disembuhkan enggak? Mau. Tapi kalau kita suruh penjahat mengatakan, berikanlah pipi kananmu kalau ditampar pipi kiri. Balas. Dia mau enggak, saudara? Mau enggak? Belum tentu. Hal yang lain, saudara. Saudara dapat berkat banyak, saudara suka enggak? Sukanya, suka enggak ya? Suka enggak? Suka. Agama lain suka enggak diberkati dengan segala sesuatu yang kita lihat hari ini? Suka. Penjahat suka enggak diberikan segala macam kemewahan? Suka enggak? Suka ya. Tapi suruh orang itu mengampuni. Penjahat itu mengampuni orang. Suka enggak? Kalau begitu saudara, apa buah yang harus kita bawa hari ini? Kalau tadi orang suka kesembuhan, kalau tadi orang suka semua yang namanya kemewahan dan berkat. Kita juga suka kok, kita manusia. Kalau demikian, apa yang menjadi buah kita sebagai yang membedakan kita dari orang-orang itu? Kalau semua orang suka segala sesuatu yang baik-baik saja, tapi ketika kita disuruh untuk mengampuni, dan tidak semua orang tidak bisa melakukannya, lalu kemudian apa yang harus kita ambil sebagai keputusan buah dari pertobatan kita? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita hari ini, saudara. Dengar khotbah yang baik, suka enggak? Suka. Agama lain suka enggak mendengarkan khotbah yang baik? Belum tentu. Di agama mereka lah ya. Suka enggak? Kalau sebagai orang percaya, disuruh untuk tidak ngomongin orang itu, suka enggak? Kan ini buah, kita bicara buah. Saya enggak bicara yang muluk-muluk, saudara. Orang kalau omongin orang itu biasanya dimulai begini, saudara. Bukannya saya mau ngomongin orang ya. Benar gak? Kalau bilang benar berarti sering. Kalau dia udah katakan itu, bukannya saya mau ngomongin orang. Setelah itu pasti dia ngomongin orang. Dengan segala kejelekannya. Lalu kalau gitu saudara, buah apa yang kita bawa hari ini sebagai orang yang sudah mengalami pertobatan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu yang menarik ketika kita berdosa. Dosa itu memiliki efek sosial. Dan sebagaimana dosa itu punya efek sosial, seharusnya pertobatan itu menghasilkan efek sosial yang sama, yang bisa dirasakan oleh siapa? Oleh
suami atau istri kita, oleh anak-anak kita, oleh tetangga kita, oleh orang gereja yang ada bersama dengan kita. Pertobatan itu harus memberikan efek di sana. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Kalau hari ini, kepada siapa kita mengaku? Dan model buah seperti apa dan dari siapa kita jadikan sebagai model. Ada yang menarik saudara kalau kita memperhatikan Matius 3 ini saudara. Dia tidak berhenti menulis dari pasal ayat 1 sampai ayat yang ke-12 saudara. Dia melanjutkan. Yesus kan datang kan kepada siapa? Jadi pada waktu Yohanes mengutarakan isi hatinya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Semua orang Yerusalem datang, kemudian orang Farisi datang. Lalu kerucuk, Yesus datang. Apakah itu mengindikasikan bahwa Yesus berdosa? Apakah itu mengindikasikan Yesus butuh bertobat? Tidak saudara. Dalam percakapan antara Yohanes dengan Yesus, di situ kita melihat bahwa Yesus bukan pribadi yang berdosa, bukan pribadi yang membutuhkan pertobatan. Pembaptisan Yesus itu memberikan indikasi bahwa dialah satu-satunya yang tanpa dosa, yang kita bisa jadikan sebagai model. Yang kita jadikan sebagai tempat untuk mengaku saudara. Jadi Yesus dibaptis bertujuan untuk menjelaskan siapa dirinya saudara. Bertujuan untuk menjelaskan siapa Yesus itu sendiri. Pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan pertobatan. Tapi percakapan Yohanes dengan Yesus menjelaskan siapa Yesus sebenarnya di ayat yang ke-14 saudaraku. Akulah yang, namun Yohanes mencoba mencegah dia. Dia berkata, aku sebenarnya yang kamu baptis, bukan kamu. Karena kamu lebih besar dari aku. Ayat 17 saudara, menjadikan kesimpulan tentang siapa Yesus bagi para pembaca pada pembaca pertama dan kepada kita hari ini. Artinya apa saudara? Kepada siapa kita mengaku hari ini? Kepada Yesus yang tidak ada dosa. Model siapa atau model apa kita berbuah hari ini? Modelnya ada di siapa? Ada di Yesus. Baru-baru ini kita sudah merayakan kelahirannya. Modelnya semua ada di sana saudara. Maka kesimpulan terakhir saudara. Ingat ini baik-baik. Tempat kita mengaku adalah Yesus. Dan model buah dari hidup kita adalah Yesus. Maka keputusan terbaik sebagai orang percaya hari ini adalah apa? Mengikut Dia sepanjang hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita mengambil momen saudara.